Gemparkan seluruh Asia. Begini keputusan akhir yang bijak dari AFF usai Erick Thohir meminta pertandingan ulang karena Indonesia dicurangi wasit saat melawan Vietnam di Piala AFF U23 2025. Langsung putuskan akan ada pertandingan ulang tetapi syaratnya digelar di markas Vietnam. Benarkah demikian? Begini respon dan tanggapan Erick Thohir usai aju banding kepada AFF terkait kecurangan wasit di Piala AFF U23 2025 kemarin. Sebut Indonesia akan keluar saja dari AFF apabila dicurangi lagi di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan ajang lainnya. Validkah demikian? Gempar sampai benua Eropa, menolak di ultimatum. Gerald Vandenburg ambil langkah brilian ini demi memajukan kualitas sepak bola timnas Indonesia dan berambisi untuk memenangkan piala di SEA Games 2025. Langsung gunakan koneksi dengan orang Eropa yang akan mendatangkan pemain keturunan Grade A ke timnas Indonesia dan rombak total skuad Garuda U23. Benarkah adanya? Dan siapa sajakah sosoknya? Breaking news. Begini klarifikasi Emil Audero usai banyaknya rumor yang mengatakan dia batal ke Cremonense dan akan kembali ke Juventus. Sebut sedang urus proses administrasi dengan Juventus. Validkah ini? Begini fakta mengejutkan dan bahagianya. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kegagalan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 dinilai wajar, performa stagnan, dan tawaran laga ulang di Vietnam. Mimpi timnas Indonesia U23 untuk menjuarai Piala AFF U23 2025 di kandang sendiri harus kandas. Pada final yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa malam 29 Juli 2025, Garuda Muda menyerah dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Chong Phuong pada menit ke-36. Setelah itu, selama babak kedua, The Golden Star Warriors mampu menjaga tembok pertahanan hingga membuat pemain timnas Indonesia U23 frustrasi. Namun di tengah kekecewaan ini muncul kabar mengejutkan yang berpotensi mengubah segalanya. Berdasarkan keputusan terbaru dari AFF, laga final ini akan diulang kembali, tetapi dengan syarat harus bermain di kandang Vietnam setelah AFF mendeteksi adanya kecurangan terkait pembayaran wasit oleh pihak Vietnam. Analisis kekalahan dominasi bola tanpa efektivitas serangan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Budi Handoyo, menyebut sudah sepantasnya Garuda Muda gagal meraih juara di final kali ini karena permainan mereka jauh dari performa terbaiknya. Pada pertandingan itu tercatat timnas Indonesia U23 memegang kendali bola hingga 68%, jauh di atas Vietnam yang hanya 32%. Namun dominasi ini tidak diiringi efektivitas serangan yang memadai. Timnas Indonesia tampak kesulitan menembus pertahanan rapat dan disiplin yang diterapkan Vietnam. Peluang-peluang yang tercipta termasuk tandukan Jens Raven pada awal laga dan tembakan Kakang Rudianto di babak kedua tak berbuah gol. Kesit Budi Handoyo menyoroti minimnya kreativitas serangan timnas Indonesia U23 karena terlalu bergantung pada strategi lemparan ke dalam Robbie Darwish yang sudah mudah diantisipasi lawan. Ini menunjukkan bahwa meskipun timnas Indonesia bisa mempertahankan bola, mereka kesulitan untuk menciptakan ancaman nyata di area berbahaya lawan.
Ketiadaan beberapa pilar penting di lini tengah sejak awal laga, seperti Tony Firmansyah dan Arkan Fikri, juga memberikan dampak signifikan pada keseimbangan permainan timnas Indonesia U23. Trio lini tengah yang diturunkan disebut kesulitan menguasai permainan dan kalah duel dari gelandang Vietnam. Akibatnya, suplai bola ke lini serang menjadi mandul. Striker utama seperti Jens Raven tidak mendapat banyak bola matang, membuat serangan yang dibangun sering terhenti sebelum mencapai kotak penalti lawan. Vietnam berhasil meredam alur serangan timnas Indonesia U23 dan memutus rantai umpan di area tengah. Kesit Budi Handoyo pun menilai dengan soliditas yang dibangun Vietnam dan minimnya kreativitas timnas Indonesia U23, wajar jika pada akhirnya Garuda Muda menelan kekalahan. Menurut saya, Indonesia wajar atau sepantasnya menelan kekalahan dilihat dari performa tidak meyakinkan menghadapi Vietnam yang menurut saya jauh lebih siap, kata Kesit Budi Handoyo kepada Bola.com Rabu malam 30 Juli 2025. Pemain-pemain Indonesia ternyata masih belum ada perubahan performa sejak melawan Malaysia. Saat melawan Thailand tidak ada perubahan signifikan sampai pertandingan di final menghadapi Vietnam, tambahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan performa Garuda Muda tidak ada peningkatan. Kesit menyebut poin krusial lainnya adalah kemampuan yang belum memadai serta masa persiapan yang singkat. Kemampuan yang belum memadai, faktor persiapan yang pendek menjadi penyebab tim ini sulit meningkatkan performa dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Bisa dikatakan stagnan, mainnya begitu saja, ungkapnya. Semoga ke depan timnas Indonesia U23 ini mendapatkan masa persiapan yang panjang dan tentunya bisa mencari cara untuk meningkatkan performa agar semakin konsisten. Mungkin hasil ini yang terbaik bagi Garuda Muda, tutupnya. Laga ulang di kandang Vietnam, sebuah dilema baru. Kini dengan adanya keputusan AFF untuk mengulang laga final di kandang Vietnam, situasi menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, ini adalah kesempatan kedua bagi timnas Indonesia U23 untuk meraih gelar juara yang lepas. Namun di sisi lain, bermain di kandang lawan tentu akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat dengan tekanan supporter tuan rumah yang luar biasa. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan AFF untuk mengulang laga final di kandang Vietnam ini? Apakah ini keputusan yang adil mengingat dugaan kecurangan? Dan mampukah timnas Indonesia U23 menunjukkan performa yang jauh lebih baik dan meraih kemenangan di kandang singa Vietnam? Yuk, sampaikan pandangan dan prediksi kalian di kolom komentar. Ini adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Kapan jadwal timnas Indonesia U23 main lagi setelah Piala AFF U20 2025? Tantangan berat di kualifikasi Piala Asia U20 2026. Gelaran Piala AFF U23 2025 memang baru saja usai dengan timnas Indonesia U23 harus puas finish sebagai runner-up. Namun, tak ada waktu untuk bersantai. Skuad Garuda Muda langsung dihadapkan pada agenda padat. Hanya berjarak sekitar 1 bulan, timnas Indonesia U23 akan langsung turun di kualifikasi Piala Asia U20 2026 yang dijadwalkan pada 3 hingga 9 September 2025. Ini adalah tantangan besar berikutnya bagi para talenta muda Indonesia. Berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama tim yang tak bisa diremehkan, Laos U23, Makau U23, dan yang paling krusial, Korea Selatan U23. Sesuai regulasi, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2026 yang akan digelar di Arab Saudi.
Misi mengalahkan Korea Selatan U23, kebutuhan skuad terbaik jelas. Misi utama timnas Indonesia U23 adalah mengungguli Korea Selatan U23 untuk memastikan tiket otomatis ke Piala Asia U23 2026. Jika hanya bermodalkan pemain yang tampil di Piala AFF U23 2025, pengamat menilai akan sulit bagi skuad Garuda Muda untuk menumbangkan skuad Taguk Warriors julukan timnas Korea Selatan U23 yang dikenal memiliki kualitas di atas rata-rata. Oleh karena itu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, wajib menurunkan skuad terbaiknya. Saat ini ada beberapa nama potensial yang dapat dimanfaatkan Vandenburg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mereka adalah pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di Eropa dan diharapkan mampu mengangkat level permainan tim. Nama-nama tersebut meliputi Dion Marks, Tim Geipens, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Kehadiran nama-nama ini menjadi sangat mungkin karena kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2025. Ini artinya klub-klub wajib melepas pemain mereka untuk kepentingan tim nasional. Sekarang bola ada di pelatih timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert. Akankah pelatih asal Belanda ini rela melepas nama-nama di atas ke timnas Indonesia U23? Mengingat pada September 2025, timnas Indonesia senior juga memiliki agenda penting. Timnas Indonesia senior akan melakoni 2 laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada FIFA Matchday tersebut. Duel uji coba ini merupakan persiapan pamungkas timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 hingga 12 Oktober 2025. Keputusan Kluivert akan sangat menentukan kekuatan timnas Indonesia U23. Potensi tambahan amunisi naturalisasi jika Patrick Kluivert legowo, ada 2 pemain lagi yang bisa dijajal untuk memperkuat timnas Indonesia U23. 2 pemain yang dimaksud adalah penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra, dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Berkas naturalisasi Mauro Zijlstra diketahui sudah diproses dan segera masuk DPR. Sementara Miliano Jonathans digadang-gadang sudah memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Jika nama-nama potensial ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses naturalisasi, dapat bergabung melihat timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 bukanlah sekadar mimpi. Motivasi tim juga sangat tinggi karena pada edisi 2024 timnas Indonesia U23 berhasil lolos hingga babak semifinal, menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bersaing di level Asia. Tantangan di depan memang berat, tetapi dengan perencanaan yang matang, pemilihan pemain yang tepat, dan dukungan penuh dari PSSI serta supporter, timnas Indonesia U23 punya peluang besar untuk meraih tiket ke Piala Asia U23 2026. Menurut kalian, seberapa pentingkah kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand bagi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Apakah Patrick Kluivert sebaiknya melepas mereka mengingat jadwal pada tim senior? Dan bagaimana prediksi kalian mengenai peluang timnas Indonesia U23 untuk mengungguli Korea Selatan U23 di grup J? Yuk, sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Gerald Vandenburg bakal coret 8 pemain efek kehadiran 7 pemain keturunan tambahan di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Setelah perjuangan keras di Piala AFF U23 2025 yang berakhir sebagai runner-up, fokus timnas Indonesia U23 kini beralih ke ajang yang lebih besar, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 hingga 9 September 2025. Kabar santer menyebutkan pelatih Gerald van den Burg mungkin harus melakukan perombakan besar-besaran dengan mencoret 8 pemain demi mengakomodasi 7 pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Laos U23, Makau U23, dan tim kuat Korea Selatan U23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi. Ini berarti untuk bisa melaju, timnas Indonesia U23 wajib mengungguli Korea Selatan U23 yang merupakan juara Piala Asia U23 2020. Mengalahkan Korea Selatan U23 seperti yang berhasil kita lakukan di perempat final Piala Asia U23 2024 membutuhkan skuad terbaik yang kita miliki. Amunisi tambahan dari Eropa dan skuad senior beruntungnya kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar bersamaan dengan FIFA Matchday September 2025. Ini membuka peluang besar bagi Gerald van den Burg untuk memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri atau yang sebelumnya membela tim senior. Di skuad timnas Indonesia senior saat ini ada 4 pemain krusial yang dapat dipinjamkan ke timnas Indonesia U23, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Keempatnya telah terbukti menjadi pilar penting dengan kualitas mumpuni. Selain itu ada potensi tambahan amunisi dari 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, Mauro Zijlstra dari FC Volendam dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Mauro Zijlstra sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI, dan Miliano Jonathans juga dikabarkan menjalani proses serupa. Jika ditambah dengan Dion Marks dan Tim Geipens yang juga berpotensi, timnas Indonesia U23 bakal mendapatkan 7 pemain keturunan tambahan yang sangat berkualitas. Dilema coret pemain lokal, siapa yang tergeser? Kehadiran 7 pemain keturunan tambahan ini ditambah potensi bergabungnya Marcelino Ferdinand, berarti Gerald van den Burg akan mendapatkan 8 pemain tambahan yang signifikan. Kondisi itu secara otomatis akan membuat Gerald van den Burg harus mencoret 8 pemain yang ada di skuad timnas Indonesia U23 saat ini. Nama-nama yang kemungkinan besar terpental dari skuad adalah Brandon Snowman, Frankie Misa, Dominikus Dion, Firman Juliansyah, Yardan Yafi, Altaf Indi, Hoki Caraka, dan Victor Dethan. Ini tentu menjadi keputusan sulit bagi pelatih, namun demi target lolos ke Piala Asia U23 2026, strategi ini dianggap krusial. Jika seluruh pemain ini memperkuat timnas Indonesia U23 pada September 2025, peluang skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026 terbuka lebar. Hasil maksimal wajib disabet demi mengunci tiket lolos. Setelah lolos semifinal Piala Asia U23 2024, hasil yang lebih baik tentu diharapkan pencinta sepak bola tanah air pada edisi 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi perombakan besar-besaran skuad timnas Indonesia U23 ini? Apakah langkah van den Burg untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan ini adalah strategi yang tepat untuk mengalahkan Korea Selatan U23? Dan siapa di antara pemain yang berpotensi dicoret yang paling kalian sayangkan? Yuk sampaikan pandangan dan dukungan kalian untuk Garuda Muda di kolom komentar. Emil Audero ungkap misi ambisius bareng Cremonese, bertahan di Serie A jadi target utama kiper timnas Indonesia ini. Kabar menarik datang dari pentas sepak bola Italia.
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero secara gamblang mengungkapkan misi ambisiusnya bersama klub barunya US Cremonese. Penjaga gawang berusia 28 tahun ini bertekad bulat membantu timnya untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia Serie A musim depan. Audero resmi menjadi rekrutan anyar Cremonese di bursa transfer musim panas 2025. Ia bergabung dengan status pinjaman selama semusim dari Como FC dengan opsi transfer permanen pada tahun 2026. Ini adalah babak baru dalam kariernya dan Audero tampak sangat bersemangat menghadapi tantangan ini. Memulai musim pertamanya bersama klub yang baru promosi ke Serie A, Audero memiliki target yang jelas membantu Cremonese bertahan di liga selama mungkin. Ini bukan sekadar target biasa mengingat persaingan ketat di Serie A dan fakta bahwa klub promosi seringkali kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Saya sangat termotivasi untuk memulai petualangan baru ini. Tujuan saya dan tim sama. Tahun ini akan panjang dan seru. Saya pribadi ingin kembali bermain, ujar Audero seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, Kamis 31 Juli 2025. Bagaimana menurut kalian, mampukah Emil Audero menjadi figur kunci yang membawa Cremonese bertahan di Serie A musim depan? Seberapa besar peluang Le Tigre untuk mewujudkan misi ambisius ini dengan kekuatan skuad mereka saat ini? Yuk sampaikan prediksi dan dukungan kalian untuk Emil Audero dan Cremonese di kolom komentar.